Di sebuah kerajaan, tinggallah seorang putri yang dikenal manja dan selalu dibantu oleh para dayang-dayangnya untuk mengerjakan apapun. Putri yang dikenal manja tersebut bernama Dayang Sumbi. Pada suatu hari, Dayang Sumbi sedang menenun di teras depan. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan benangnya berkali-kali. Ini milikmu, Tuan Putri. Ya Tuhan, kenapa malah kamu yang membawa pintalan benangku? Apakah kamu mendengar ucapanku tadi, Lengser? Iya, Tuan Putri. Aku harus bagaimana? Aku tidak boleh menikahi seorang lengser kerajaan, sedangkan aku adalah seorang putri kerajaan. Ini adalah takdir, Tuan Putri. Manusia tidak dapat menentangnya. Dan Tuan Putri adalah jodohku. Baiklah, karena aku sudah berjanji, aku akan menikah denganmu. Beberapa bulan kemudian, kabar bahwa Dayang Sumbi telah mengandung seorang anak telah sampai di telinga ayahnya, sang raja. Berita tersebut juga tersebar ke seluruh kerajaan. Atas kejadian tersebut, keluarga kerajaan merasa sangat dipermalukan dan raja pun memanggil Dayang Sumbi untuk menghadapnya. Beginikah caramu membalas budi pada ayahmu Sumbi? Kau telah mempermalukan aku dan seluruh keluarga. Maafkan aku, Ayahanda. Katakan, siapa ayah dari anak yang kau kandung itu Sumbi? Cepat katakan. Jika kau tidak mau mengatakan sebenarnya atas perintahku, kau akan aku usir dari kerajaan ini Sumbi. Tunggu, biar dia menjelaskannya terlebih dahulu. Sumbi, siapa bapak dari anak yang kau kandung itu? Baiklah, kalau kau tidak bungkan dan tidak mau mengatakan yang sebenarnya, jangan sesali keputusan. Raba, kemarilah. Iya Baginda. Penggal dia. Ampun Baginda, apakah keputusan Baginda terlalu gegabah? Dayang Sumbi adalah seorang putri kerajaan. Apakah tidak mencoreng nama baik kerajaan? Berani-beraninya kau menentang perintahku. Penggal dia sekarang. Ampun Baginda, hamba tidak bermaksud lancang. Ampun Gusti Prabu. Hambalah yang melakukan perbuatan itu. Hambalah ayah dari anak itu. Benarkah? Benarkah kau telah melakukan semua itu, Lengser? Benar aja, Benarkah kau orang yang telah kupercaya sejak dulu melakukan semua itu, Lengser? benar aja. Wah, kau Lengser! Maaf raja, ampun. Berubah kau, Lengser! Hentikan, Ayahanda. Semua itu bukan salah dia. Akulah yang membuat sumpah itu dan aku harus memenuhinya. Diam kau, Sumbi. Sesungguhnya perbuatan yang telah kau lakukan telah mempermalukan aku dan seluruh keluarga kerajaan. Cukup, Kakang. Aku rasa tidak perlu memperpanjang masalah ini. Sumbi sudah membuat janjinya dan ia harus menepati janjinya itu, dan dia sudah memilih untuk jalan kehidupannya dia sendiri. Baiklah, akan kumaafkan perbuatanmu, Sumbi. Tetapi kau dan dia harus pergi dari kerajaan ini. Dan kau, Lengser, aku akan menikahkanmu dengan anakku. Tetapi aku tidak akan memaafkan perbuatan yang seperti anjing. Atas ucapan raja tersebut, sang lengser dikutuk menjadi seekor anjing sakti yang bisa berbicara sebagai hukuman atas perbuatan yang dilakukannya. Lengser kerajaan tersebut berubah nama menjadi Situmang. Pada akhirnya, mereka berdua diasingkan dari kerajaan dan menetap di sebuah hutan. Beberapa tahun kemudian, anak dari Dayang Sumbi dan Situmang tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Anak tersebut bernama Sangkuriang. Ia pandai berburu di hutan dengan Situmang yang selalu setia menemaninya kapanpun dan kemanapun. Tumang, lihatlah, aku bisa membeli kelinci itu.
Saya sang Kuryang sudah dewasa. Jangan pernah beritahu sang Kuryang bahwa aku adalah ayahmu. Biarlah dia hanya tahu aku hanyalah seekor anjing biasa. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Setibanya di hutan, mereka berdua tidak melihat hewan yang berlalu lalang. Hari sudah mulai gelap dan mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Di mana aku bisa mendapatkan dosa yang besar? Aku tidak akan pulang tanpa hasil yang memuaskan. Tumang, lihatlah, aku melihat dosa yang besar. Kejar dia, Tumang. Tumang! Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Bagaimana aku bisa membuat Tumang dalam keadaan tidak bernyawa? Aku tidak bisa pulang tanpa membawa apa-apa. Maafkan aku, Tumang. Aku terpaksa melakukan ini. Sesampainya di rumah, sang Kuryang langsung menyerahkan daging si Tumang kepada ibunya, Dayang Sumbi. Ibunda, ini adalah rusa hasil buruanku. Wah, terima kasih Sang Kuryang, kau memang pandai berburu. Dayang Sumbi memakan daging hasil buruan sang Kuryang hingga habis. Namun, ia teringat bahwa Tumang belum kembali ke rumah. Sang Kuryang, kemarilah. Apa kau melihat si Tumang? Dari tadi aku tidak melihatnya. Maafkan aku, Ibunda. Tumang telah mati. Daging yang aku berikan adalah daging si Tumang. Aku tidak sengaja membunuhnya ketika hendak membidik rusa besar di hutan. Aku terpaksa membawanya pulang karena hari telah larut. Dasar anak durhaka! Setelah kejadian tersebut, sang Kuryang diusir oleh Dayang Sumbi dari rumahnya. Sang Kuryang pergi dari hutan dan mengembara ke seluruh penjuru negeri untuk waktu yang lama. Beberapa tahun kemudian, sang Kuryang telah kembali dari perantauannya. Ia berjalan ke hutan-hutan dan secara tidak sengaja bertemu dengan seorang perempuan yang sedang berusaha mengangkat kayu bakar. Perempuan tersebut adalah Dayang Sumbi. Namun, sang Kuryang tidak mengenali ia sebagai ibunya. Begitupun sebaliknya. Hai Nona, bisakah aku membantumu? Oh, tidak perlu kakak, aku bisa banyak sendiri. Oh tidak apa-apa Nona, biarkan aku membantumu. Singkat cerita, dalam pertemuannya yang tidak disengaja tersebut, sang Kuryang dan Dayang Sumbi saling jatuh cinta. Suatu hari, sang Kuryang meminta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Ketika ia berusaha memasang ikat kepala, Dayang Sumbi kaget melihat luka di kepala sang Kuryang. Sang Kuryang, bekas luka apa ini? Aku dulu pernah dipukul oleh ibuku karena telah membunuh anjing kesayangannya yang bernama Tumang. Dayang Sumbi sangat terkejut mendengar penjelasan sang Kuryang. Ia merasa sangat bimbang. Ia tidak mungkin menikahi anaknya sendiri. Di hari yang berbeda, sang Kuryang mengajak Dayang Sumbi pergi ke hutan untuk sekedar berjalan-jalan. Nona, aku telah jatuh cinta padamu. Maukah kau menikah denganku? Sang Kuryang, aku ingin mengatakan hal yang sebenarnya kepadamu. Bahwa aku adalah ibumu. Akulah yang pernah memukul kepalamu hingga berbekas seperti itu. Kau bohong. Kau hanya pura-pura tidak mencintaiku, bukan? Kau mengarang cerita yang tidak-tidak agar pernikahan kita menjadi gagal, kan? Apa yang kukatakan adalah hal yang sebenarnya.
kau adalah anakku dan aku adalah ibumu, Dayang Sumbi. Sangkuriang, apakah kau masih tetap ingin menikahiku? Tentu saja, tekadku sudah bulat. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu dengan beberapa syarat. Apa syaratnya? Aku ingin kau membuatkanku sebuah bendungan besar dan juga perahu, dan kau harus menyelesaikannya sebelum fajar tiba. Baiklah, akan kupenuhi semua syarat-syarat yang kau ajukan. Sangkuriang pun pergi ke tengah hutan untuk meminta bantuan para jin untuk membantunya membuat danau dan perahu dalam satu malam. Oh ya, Rejena para jurik. Punten bantuan orang ngawangun bendungan jeng parahu nu ageng sapeting. Kan maneh bade ngawangun bendungan jeung parahu nu ageng. Bade ngalamar si Ayang. Syaratna kudu ngawangun bendungan jeng parahu sapeting. Siap atuh. Mainkan barudak.